Teman-teman yang mulakan Allah, khusyuk itu bukanlah menerjemah. Khusyuk di dalam surah Ghasyiyah dikaitkan dengan absar. Absaruha khasyiah, pandangannya tunduk. Maka khusyuk yang dimaksud dalam sholat adalah pandangan basirahnya, pandangan batinnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau bertemu orang yang sangat kita hormati, kita akan tertunduk, tidak mampu melihat wajahnya yang mulia kecuali beliau memperkenankannya. Dulu waktu saya berguru kepada masyaikh-masyaikh dari Suriah, kita awalnya tidak sanggup memandang wajah mereka sampai mereka mengatakan, tabi'uni, tabi'uni, matanya lihat sini. Ini perbedaan orang kita berguru dengan orang Arab. Kita berguru ke kiai-kiai, masyaikh kita, mata kita tertunduk. Ini yang disebut adab. Tapi bagi mereka, melihat wajahnya yang disebut beradab, itu juga disebut khusyuk. Betul, banyak metode untuk khusyuk. Tapi Nabi tidak pernah memaksakan umat untuk menerjemah dan memahami bacaan yang kita baca. Inilah masalah dosa-dosa kita yang sudah kita timbun lama. Kita belajar Al-Quran cuma belajar hafalannya, bacaannya, tapi tidak melatihkan memahami maknanya. Maka orang-orang di luar agama kita, peneliti-peneliti dari barat sana, mereka heran, kenapa ada orang Islam baca Quran tapi dia tidak mengerti isinya, membacanya lancar tapi pemahamannya tidak mengerti. Ini aneh daripada umat Islam. Sedangkan di agama mereka, kitab-kitab sucinya diterjemah. Meskipun kemudian pasti terjadi beberapa perubahan, tapi targetnya mereka membaca lalu faham. Di dalam Islam, untuk menjaga keutuhan, kemurnian, keautentikan Quran tidak boleh dibawakan yang di dalam sholat itu adalah Quran terjemahan. Mesti Quran yang asli, yaitu teks Arabnya. Di luar itu kita boleh menerjemah. Tapi teman-teman, metode memahami bacaan untuk khusyuk itu metode biasa, metode lama. Ini yang diistinbatkan orang, janganlah kamu sholat wa antum sukara. Jangan kamu sholat kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu baca. Tapi orang yang membawa makna ayat ini kemana khusyuk, ini tidak memahami asbabun nuzulnya dengan baik. Asbabun nuzul ayat ini adalah orang-orang yang sholat dalam keadaan mabuk, dan mereka tidak memahami apa yang dia baca, nggak sadar apa yang dia baca, sehingga merubah beberapa ayat. Bukan orang seperti orang Indonesia atau sekitar Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab lalu membaca. Ini bukan mabuk. Jadi betapa kita zalim kepada umat lalu mengatakan mereka yang tidak paham baca Quran lalu disebut mereka mabuk. Jika demikian, maka semua mungkin 90% orang yang sholat di masjid-masjid kita adalah orang mabuk. Karena yang mengerti, yang nyantri, yang belajar bahasa Arab cuma beberapa orang. Maka adakah cara lain? Pertanyaan terakhir ini yang akan kita jawab. Ada. Khusyuk itu terbit dari kolbu. Maka bersihkan kolbu dari selain Allah, isilah dia dengan nama Allah, keagungan sifat-sifat Allah. Maka rasakanlah sholat Anda, sholat kita, sholat antum akan khusyuk. Tapi mungkinkah yang mengisinya, yang memvaksin si kolbu itu orang yang tidak ahli? Cuma lewat YouTube, lewat Zoom? Tidak mungkin. Mesti berguru bertatap muka kepada mereka. Tapi zaman ini sahabat-sahabat Allah, sepertinya berguru tatap muka susah sekali. Maka kita serahkan saja kepada Allah. Jika memang sahabat-sahabat takut untuk berguru kepada orang secara langsung karena zaman seperti ini, maka ilmui saja. Lalu ketika selesai sholat, astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah karena sholatnya tidak khusyuk. Jangan berhalakan khusyuk, tapi sembahlah Allah yang menyuruh kita untuk sholat. Dan khusyuk itu adalah hadiah dari Allah yang mau mengisi kolbunya dengan nama-namanya. Jadi khusyuk itu ketika mata ke tempat sujud, tubuh menghadap kiblat, kolbunya menghadap kepada nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.